Baiklah, inilah laporan program berbagi bersama PKP Kecamatan Bandung Kidul Family and Friends. Adapun latar belakang dari adanya program kegiatan ini adalah merupakan kegiatan rutinan saya pribadi, baik sebagai PKP maupun sebagai seorang muslimah, setiap bulan Ramadan yang sudah berjalan kurang lebih 9 tahunan. Hanya melaporkan titipan zakat impak sedekah dari My Family and My Best Friend ya. Kenapa dikelola sendiri? Karena melihat sasaran yang lebih dekat, tetangga kanan kiri depan belakang serta saudara kita lebih diutamakan. Awalnya kegiatan ini dilakukan di rumah, kemudian ditarik ke masjid atau Rikul Jannah dan di rumah juga. Dengan kegiatan berupa berbagi di kegiatan sehari bersama Al-Quran, serta buka bersama barudak masjid sekitar di mana barudak mendapat tajil dan makan berupa dananya rereungan dari ibu-ibu tadarusan dan juga ada kegiatan pemberian santunan atau pemberian paket berupa paket dan ampau juga makanan berbuka dan tajil untuk duafa lansia anak yatim ya. Dan untuk kegiatan tahun ini, khusus kegiatan tahun ini, karena memang tidak bisa dilaksanakan di masjid dan seperti biasanya, dan saya tidak bisa membuka sehari bersama Al-Quran di masjid. Oleh karena itu, kegiatan ini ditarik menjadi kegiatan program berbagi bersama PKP Kecamatan Bandung Kidul, Family and Friends ya, bukan best friend lagi tapi friends ya. Nah, kalau sumber dana yang biasanya dari family and best friend sekarang dibuka menjadi family and friend. Jadi semua teman yang kita meling semua teman atau temannya teman saya tarik itu ya. Saya berusaha informasikan ke beberapa grup dan beberapa japrian ya. Bagaimana apakah mereka mau merespon positif atau negatif, tetap kita terus berusaha dan berusaha ya. Akhirnya didapatlah sumber dana ini, yaitu kenapa saya buka seluas-luasnya, karena sumber dana utama yang biasa saya dapat dari saudara saya, kakak kedua ya, saudara saya, itu beliau karena beliau sudah resign dari pabriknya, jadi dan beralih menjadi tukang kebun, jadi berkurang gitu. Jadi saya harus berusaha mencari sumber dana yang lain, dan alhamdulillah dari sumber dana itu bahwa saya mendapatkan dari setoran Kenceleng My Family, teman dan sahabat nongkrong bareng dan ngaji bareng, maupun organisasi baik di PKK, PAUD dan MPPI, UPT Puskesmas maupun Kasih Kecamatan ya. Dan JIS My Family and Friends ya. Komunitas alumni, komunitas hijaber dari temannya teman. Itu luar biasa ya. Ternyata dengan kita hanya meniupkan ruh kebaikan kepada mereka dan memberikan motivasi kepada mereka bagaimana manfaat ketika kita melakukan kebaikan ini, akhirnya mereka tersentuh hatinya. Dan beberapa teman yang biasa sudah menjadi donasi di kegiatan saya, mereka yang mengontak langsung, Bu Adel, aku sudah transfer sekian, saya sekian. Subhanallah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita doakan buat para donatur yang sudah memberikan kontribusi dalam kegiatan yang saya lakukan ini ya. Saya hanya penyalur ya ibu-ibu ya. Maksudnya saya hanya menyalurkan donasi yang dititipkan kepada saya. Kita doakan mereka dan kita semua yang ada di ruangan grup WhatsApp ini ya, agar doa dan harapan mereka terkabul. Harapan apapun itu, yang ingin punya rumah, yang ingin punya pasangan, yang ingin punya cucu, yang ingin punya anak, semuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Kita aminkan ya ibu-ibu ya. Kita aminkan. Amin, amin, amin. Untuk berikutnya, program yang sudah dilaksanakan oleh PKP Kecamatan Bandung Kidul selama masa diberlakukannya WFH, yaitu yang pertama, kegiatan berbagi masker pada tetangga. Ini ya, ini salah satunya sosialisasi kita di awal ketika lockdown ya, di awal ketika semua orang harus berada stay at home, harus ada di rumah saja, harus melakukan semuanya kegiatan di rumah ya. Tekengeng udar either ya, apalagi berkumpul-kumpul. Makanya saya melakukan sosialisasi, kebetulan ini dibantu oleh komunitas hijaber dari temannya teman yang berbagi 50 pieces, 50 piece apa ini?
masker yang saya titipkan di teman-teman di 4 wilayah ya, 3 wilayah ya, karena kebetulan di Wates tidak ada linknya, kebetulan teman dekatnya tidak ada yang, maksudnya ini link teman dekat ya, sahabat dekat, dan di 3 titik dulu ya, yaitu Wates, Mengger, dan Batu Nunggal yang berbagi maskernya ya, itu. Lalu berikutnya, sebentar, kita lanjut keluar dulu dari sini ya. Nah, untuk berikutnya adalah untuk kegiatan berbagi yang dilakukan oleh PKP ya. Sebenarnya ini karena memang keinginan dari dulu ya, keinginan yang namanya berbagi itu harus sudah jadi moto prinsip hidup kita ya. Sekecil apapun kita berbagi, baik itu tenaga, pikiran ya, apapun materi ya, ilmu, itu adalah berbagi. Kita niatkan itu berbagi untuk kebaikan dan kemaslahatan orang-orang di sekitar kita ya. Nah, ini adalah kegiatan berbagi di beberapa kuis, beberapa grup WhatsApp ya. Saya melakukan kuis ya, ini untuk awalan ya, karena dananya itu belum terkumpul semua ya. Jadi sedikit-sedikit, Bu Adel aku pingin berbagi, oh iya boleh untuk program berbagi kuis mangga. Nah itu, ini adalah berbagi di kegiatan kuis ya. Alhamdulillah ini di beberapa grup ya, ada di grup RT, ada grup Himpaudi, ada di grup PKP, ada di grup ngaji bareng ya, ada di beberapa grup. Cuman ada yang respon dan ada yang tidak. Jadi ada yang slow respon, ada yang pas respon. Kalau yang pas respon saya lanjut kegiatan berbagi pulsa ya. Itu. Jadi ada kegiatan berbagi pulsa. Nanti kita lihat ya bagaimana teknis pembagian pulsanya. Nah, ini berbagi ilmu. Ini berbagi ilmu tentang bagaimana kita melakukan kegiatan room meeting di sebuah room, baik itu di Zoom maupun di Webex, tidak jauh seperti ini. Bagaimana di sebuah room meeting itu harus ada host, presenter, dan moderator. Host apa tugasnya? Host itu tugasnya untuk mengatur ruangan, mengatur keluar masuk keluar masuk peserta. Sudah gitu, host itu harus menyiapkan QR kode itu jadi kayak ini ya, barcode biar orang ketika masuk ke ruangan kita ya, baik room meeting Webex maupun Zoom, langsung bisa di scan ya, atau menyiapkan alamat link dari room meeting kita plus passwordnya. Itu tugas host. Apa itu tugas moderator? Moderator itu harus membuat player ya, player seperti ini. Bagaimana kegiatannya, siapa yang mengisinya, bagaimana logo-logo lembaga yang mengikutinya. Itu tugas moderator yang sebenarnya harusnya itu. Lalu bagaimana tugas presenter di sebuah room meeting itu? Presenter atau narasumber itu hanya membuat PPT atau materi ya, baik itu berupa PowerPoint atau berupa apapun untuk di-share kepada peserta. Ini luar biasa. Nah, di sini saya berbagi kepada teman-teman PKP sekota Bandung. Saya di sini posisinya sebagai moderator, sebagai host, dan sebagai presenter ya. Kita next. Nah, ini adalah ketika kemarin kita menyalurkan bantuan dari provinsi untuk balita se-Kecamatan Bandung Kidul. Walaupun memang tidak banyak sasarannya, tapi alhamdulillah sudah luar biasa ya. Ini pendistribusian di tingkat kecamatan. Lalu untuk tingkat kelurahan didistribusikan oleh Pokja Posyandu kelurahan masing-masing yang ada di wilayah Kecamatan Bandung Kidul. Ini adalah kegiatan PKP dalam kegiatan berbagi pulsa di khusus Pokja 4 saja ya, dimana saya pribadi memberikan soal-soal seperti tes otak biar tidak lemot ya, itu plus beberapa pertanyaan. Ibu-ibu, alhamdulillah ya, kuisnya sudah selesai dan mungkin ibu-ibu sudah tahu jawaban mana yang salah, jawaban mana yang kurang. Buti ada yang berapa yang jawab program kerja Pokja 4, ada yang salah ya, kan kalau program kerja Pokja 4 ada 3, kesehatan, kelestarian lingkungan, ayo satu lagi apa? Perencanaan sehat ya, itu harus diingat ya ibu-ibu ya. Lalu cerdik juga harus diingat, apa kepanjangannya, SPBM juga harus diingat, apa pilarnya, PH
HBS juga harus diingat. Dan apalagi kalau CTPS ya langkah-langkahnya harus benar biar kita memang kalau kita benar langkah-langkah dalam melakukan CTPS, insya Allah akan lebih sehat bersih ya. Itu ya, ibu-ibu coba cek ya di HP-nya masing-masing sudah masukkah pulsanya ya. Nuhun, terima kasih. Nah, ini adalah para pemenangnya. Wilujeng, anjing, ibu-ibu, nanti kita kuis lagi ya. Selamat buat para pemenang kemarin. Nah, untuk yang sudah menang memiliki kesempatan berbuat baik dengan berbagi hadiahnya jika menang kembali kepada orang yang ada di grup ini yang belum menang. Itulah indahnya berbagi, sehingga semua anggota grup ini menjadi pemenang semua. Yuk, mari isi kegiatan di rumah saja dengan kegiatan yang positif, tetap produktif dan semangat. Nah, itu adalah salah satu agenda yang berbagi pulsa di acara kuis-kuis di salah satu grup, yaitu ini adalah grup khusus Pokja 4. Sudah terlaksana. Yang tadi juga sudah terlaksana. Nah, ini adalah kegiatan yang berikutnya yang PKP lakukan, yaitu berbagi kepada kucing ya. Bukan hanya yang berdampak ekonomi, itu bukan hanya manusia saja, tapi binatang juga berdampak ekonomi. Itu harus dipikirkan ya. Tetapi alhamdulillah ada beberapa tetangga kalau datang ke tempat saya selalu berbagi, membawa pindangnya, berbagi kepada kucing-kucing yang ada di rumah saya, atau saya sarankan kepada kucing-kucing liar yang ada di lingkungan kita, dan berbagi kepada anak-anak yang ada di lingkungan wilayah rumah. Mereka bahagia sekali. Mungkin isinya tidak seberapa, tapi makna bagi mereka itu adalah bahagia sampai antrian panjang. Bukan antrian panjang, maksudnya di ini ya, dibatasi sedikit-sedikit yang datangnya. Luar biasa. Tetap jaga jarak, tetap ada yang pakai masker ya anak-anaknya, alhamdulillah. Nah, next, kecuali kucing tidak di masker ya. Lalu next, ini adalah saya karena punya komunitas alumni SD. Alumni SD itu karena dekat dengan kita, rumahnya juga di sekitar Bandung Kidul dan sekitarnya, Buah Batu ya. Sekitar Bandung Kidul dan sekitarnya, ada yang di kabupaten, ada yang maksudnya lewat kabupatennya dekat, daerah Bojong Soang. Jadi nggak pada jauh. Makanya kebetulan ada kas yang dipegang oleh saya. Saya berinisiatif kepada teman-teman karena banyak yang berdampak ekonomi juga di teman-teman SD itu. Maka dibuatlah paket untuk guru, untuk teman-teman, dan mereka bahagia sekali. Ini paketnya ya. Untuk next, nah ini tadi yang berbagi masker ya. Nah ini mah paket yang tadi yang teman SD. Ini selain itu ada paket berbagi tempe. Kenapa berbagi tempe? Saya membantu usaha teman-teman ya, untuk jadi intinya siapa sih yang mengerjakan ini semua? Yang mengerjakan ini semua adalah orang-orang yang membantu kegiatan saya ini. Itu misalkan yang menjual tempe, tukang tempenya yang membantu, dia datang ke sini. Saya tidak pernah datang ke tukang tempe. Lalu bahan-bahan ini seperti sembako ini, saya menggunakan teman-teman terdekat, warung-warung terdekat di sekitar Bandung Kidul dan Pasar Kordon ya. Tapi kita tidak harus berarti kita membawa barangnya, tidak. Kita tinggal telepon setelah kita menghadap mereka dulu, koordinasi, dan mereka mengirimkan barang ke rumah. Ya, seperti halnya link-link yang warung-warung kecil itu. Warung yang pertama warung Mang Utep di Kelurahan Batu Nunggal RW 12. Lalu warung kecil berikutnya warung depan Alfamart Buah Batu, dekat SD Buah Batu itu ada ya. Ada grosir kecil, warungnya kecil tapi insya Allah grosir. Lalu grosir besar yang ada di dekat Gang Laksana daerah Jalan Buah Batu juga ya, daerah Tugu. Lalu bekerja sama dengan Alfa. Kenapa dengan Alfa? Karena ada mantunya Ibu Kader yang bekerja di Alfa, sehingga kita membantu beliau mendapatkan poin ya. Apa plusnya bagi saya? Saya tidak harus mengangkat barang. Saya tidak harus membayar uang langsung di sana, tapi bisa COD di tempat. Itu keuntungannya. Dan yang pasti bisa diengkekeun. Ini uangnya baru ada segini ya, nanti next insya Allah tambah barang dan sebagainya. Itu adalah teman-teman yang membantu saya ketika menyiapkan ini. Nah, siapakah yang mengemas semua ini? Yang mengemasnya ya mereka teman-teman saya. Kalau yang paket SD, teman-teman SD yang mengemasnya. Kalau yang paket tempe, ya saya sendiri sama tetangga yang membagikannya. Kalau yang paket ini yang sekarang yang akan dibagikan di tingkat kecamatan maupun di tingkat di wilayah rumah saya pribadi,
Ini adalah berupa isinya biskuit, wafer dengan sirup ABC, ada kurma dengan sirup ABC, dan ada paket mie dan kawan-kawan. Maaf tidak terfoto oleh saya ya. Nah ini kalau yang warna merah itu paket wafer dan ABC ya, sirup ABC. Nah kalau yang warna kuning ini isinya mie dan kawan-kawan ya. Ini semua adalah saya beli di sekitar saudara-saudara saya, teman-teman saya, temannya teman saya itu ya. Jadi setidaknya meningkatkan ekonomi mereka. Tidak hanya satu titik yang kita beli, tapi semuanya bisa merasakan kebarokahan dari adanya kegiatan berbagi ini. Nah, ini ada yang ingin dijadikan paket. My cat namanya Iyis ya. Dia seneng masuk ke dalam kresek, intermezzo saja ini ya. Nah, apa sih keuntungannya dari saya melakukan semuanya itu? Apakah saya dapat profit? Apakah saya dapat balasan berupa atau saya dapat uang? Tidak, ibu bapak semuanya. Semuanya ini dilakukan karena lillahi ta'ala. Dan yakinlah bahwa apa yang kita lakukan semuanya itu akan mendapatkan balasan dari Allah. Dan itu tidak lama, bisa di dunia dan bisa di akhirat. Maka dari semua kegiatan yang saya lakukan ini adalah sebagai apa ya? Sebagai pembelajaran baik bagi diri saya, bagi teman-teman saya, biar ada rasa empati dan simpati yang keluar dari teman-teman saya sekitar. Saya tidak ingin masuk surga sendirian, tapi saya ingin masuk surga berjamaah. Insya Allah kita semua adalah calon ahli surga. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini bukan tidak bermaksud ria ya, ibu-ibu. Kemarin apa ya, sedih gitu ya. Akhirnya saya mendapatkan perhatian yang luar biasa dari teman-teman yang sayangnya, yang sayang mungkin atas kinerja saya, pada saya tidak pernah meminta balasan. Dalam satu hari kemarin, hari Ahad ya, tanggal 17, ada yang mengirim jas hujan, ada yang mengirim paket boneka, karena saya senang boneka semacam kucing besar maupun kucing kecil ya, plus amplop ya. Lalu ada yang mengirim pulsa 100.000. Masya Allah, semoga Allah membalas kebaikan teman-teman saya dan ibu-ibu semua dan bapak semua yang sudah membantu terlaksananya program ini. Mungkin itu saja yang bisa saya laporkan dari kegiatan semua ini. Tidak ada maksud untuk ria atau sombong. Semua ini bukanlah karena saya hebat, tapi semua ini karena pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah. Ketika kita berniat baik, insya Allah Allah yang akan mewujudkan semuanya. Akhirul kalam, saya mohon maaf atas panjang lebarnya penjelasan saya. Kita lanjut saja ke acara simbolis berikutnya. Saya mohon maaf kurang lebihnya, maaf jadi bersedih ya, jadi terharu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.